Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudani Mita Astuti, NIM 1914080042 dari Tadris IPA Fisika B. Saya di sini akan mereview materi biofisika tentang biomaterial. Yang pertama yaitu tentang pengertian biomaterial dan hubungannya dengan berbagai cabang ilmu pengetahuan. Biomaterial adalah bidang yang menggunakan ilmu dari berbagai disiplin ilmu yang membutuhkan pengetahuan dalam dan pemahaman mendasar dari sifat-sifat material pada umumnya dan interaksi dari material dengan lingkungan biologis. Material adalah semua materi intektik yang digunakan untuk menggantikan atau memperbaiki fungsi jaringan tubuh berkelanjutan atau sekedar bersentuhan dengan cairan tubuh, kadangkala terbatas karena tidak meliputi seperti instrumen bedah atau dental. Walaupun instrumen ini digunakan pada cairan tubuh, instrumen ini tidak akan menggantikan atau memperbanyak fungsi dari jaringan tubuh manusia. Biomaterial pada dasarnya adalah material dari bahan hayati, setiap substansi selain obat atau kombinasi substansi, sintesis atau alami yang dapat dipakai pada periode waktu tertentu sebagai bagian atau keseluruhan sistem yang memperlakukan menggandakan atau mengganti setiap jaringan, organ ataupun fungsi tubuh. Biomaterial berkenaan dengan aspek bidang material dari peralatan medis. Biomaterial juga adalah material yang mengalami kontak langsung dengan sistem biologis pada makhluk hidup. Biomaterial ini juga berkenaan dengan aspek bidang material dari peralatan medis. Biomaterial memperbaiki kualitas hidup sekaligus menyelamatkan nyawa banyak orang tiap tahunnya. Area aplikasi dari biomaterial ini sangat luas dan meliputi beberapa bagian seperti joint dan lips replacement, arteri dan kulit buatan, lensa, kontak, dan gigi buatan. Permintaan akan material ini meningkatkan dari para pemula dengan harapan kualitas hidup yang tinggi. Materi selanjutnya yaitu sejarah biomaterial. Definisi biomaterial secara umum adalah suatu material tak hidup yang digunakan sebagai perangkat media dan mampu berinteraksi dengan sistem biologis. Adanya interaksi ini mengharuskan setiap biomaterial memiliki sifat biokompatibilitas, yaitu kemampuan suatu material untuk bekerja selaras dengan tubuh tanpa menimbulkan efek lain yang berbahaya. Ide untuk menggantikan organ manusia yang rusak dengan menggunakan material yang tak hidup ini telah ada sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu, dimulai oleh bangsa Romawi, Cina, dan Aztec yang memiliki keberadaan kuno tercatat menggunakan emas untuk perawatan giginya. Adapun pada masa itu, perkembangan biomaterial diuji coba secara real dan error terhadap tubuh manusia ataupun binatang maupun tingkatan kesuksesan tidak maksimal. Ini ada gambar penggunaan emas untuk pada gigi. Pada gambar ini aplikasi biomaterial untuk terapi lebih luas dibandingkan dengan diagnostik. Hal ini tidak lepas dari sejarah penemuan biomaterial, yang mana perkembangan biomaterial tidak lepas lagi dari perkembangan ilmu kedokteran pada zaman peradaban Islam. Salah satunya yaitu penggunaan catgut usus domba atau kambing sebagai benang beda. Yang mana penggunaan catgut itu merupakan contoh aplikasi biomaterial dari bahan alami. Ini ada gambarnya, teman-teman semua.
Setelah itu, jauh sebelum Perang Dunia Kedua, biomaterial ini juga telah diterapkan untuk keperluan implantasi, yang mana salah satu yang bisa didefinisikan yaitu penggunaan tombak sebagai material fiksasi pinggul. Penemuan ini didasarkan pada identifikasi manusia yang ditemukan pada tahun 1996 di wilayah Kennewick, USA, penggunaan tombak sebagai material fiksasi pinggul pada era prasejarah menunjukkan bahwa material sintetik juga dapat digunakan sebagai biomaterial. Ini ada gambarnya teman-teman semua. Setelah itu, keberhasilan penggunaan biomaterial sebagai implan jantung juga ada pada kedokteran modern, tidak lepas juga dari sejarah panjang pengembangan implan tersebut. Ini desain pertama pada tahun 1881. Biomaterial untuk aplikasi katup jantung dalam bentuk katup jantung mekanisme dikenal oleh Dr. Charles huruf Nagel pada akhir 1940, di mana desain awal katup jantung mekanisme dalam bentuk tabung kemudian mengalami perbaikan pada 7 tipe jantung cek. Ini ada 7 gambar. Setelah itu pada Perang Dunia Kedua ada juga 3 teknik yang dikembangkannya dan beberapa teknologi biomaterial untuk implan ortopedia, yaitu penggunaan biomaterial logam dan keramik. Materi selanjutnya yaitu tentang fungsi biomaterial bagi manusia. Fungsinya yaitu mengganti atau memperbaiki fungsi dari sistem utama tubuh seperti implan perangkat ortopedik di mana atau implan jantung seperti katup jantung buatan, implan jaringan lunak seperti implan payudara dan suntik kolagen, dan ada juga implan gigi untuk mengganti gigi atau sistem. Fungsi lainnya yaitu sebagai pengganti bagian yang rusak, berperan dalam proses penyembuhan, memperbaiki fungsi tubuh, membantu diagnos dan perawat, memperbaiki kualitas hidup sehingga menciptakan saraf kesehatan yang lebih baik, dan juga berfungsi sebagai menyelamatkan jiwa banyak orang. Adapun materi selanjutnya yaitu tentang persyaratan biomaterial dapat digunakan dalam tubuh, yang mana bahan-bahan dalam biomaterial ini harus aman, yaitu material implan yang telah banyak digunakan adalah jenis logam baja tahan karat, merupakan jenis logam baja yang sering digunakan di bedah ortopedik. Setelah itu material tahan korosi, degradasi, dan kehausan. Material yang akan diimplan harus dapat bertahan lama di dalam tubuh pada fase penyembuhan, karena di dalam tubuh manusia itu sendiri lingkungannya sangat korosif, sehingga dibutuhkan materi yang tahan terhadap korosi. Dan hal lainnya yaitu materi lainnya selanjutnya adalah mengklasifikasi biomaterial beserta kegunaannya. Yang pertama, biomaterial alam. Beberapa material diperoleh dari binatang atau tumbuhan. Ada pula penggunanya sebagai biomaterial yang layak digunakan secara luas. Keuntungan pada penggunaan material alat untuk implan adalah materi ini hampir sama dengan material ada yang pada tubuh. Setelah itu contoh material alam ini seperti kolagen, chitin, keratin, selulosa, ataupun salah satu contoh dari material alam adalah kolagen yang hanya terdapat dalam bentuk serat, mempunyai struktur triple helix, dan merupakan protein yang sangat banyak terdapat pada binatang di seluruh dunia. Sebagai contoh, hampir 50% protein pada kulit sapi adalah kolagen. Dan juga ada tipe-tipe kolagen dalam tubuh lainnya. Bisa dilihat di sini. Setelah itu biomaterial sintetik, yang mana biomaterial sintetik ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu ada logam, keramik, polimer. Pengelompokan ini berdasarkan pada susunan kimia dan struktur atom, dan kebanyakan material yang ada sekarang termasuk
dalam salah satu kelompok di atas. Namun ada juga material yang berada di antara kelompok di atas, yaitu material tersebut adalah komposit. Yang pertama yaitu logam. Mulai dari hal yang sederhana seperti kawat, sekrup untuk pelet yang bebas dari patah, itu pada tulang sendi kita jika sakit, itu ada juga di lutut, bahu, pergelangan kaki, dan banyak lagi. Dan ada polimer, yang mana itu jenis polimer banyak digunakan untuk obat-obatan sebagai biomaterial, yang mana aplikasinya mulai dari wajah, muka buatan, sampai pada pipa tenggorokan. Itu ada lagi pada ginjal, bagian hati, sampai komponen-komponen dalam jantung, dan lain-lainnya. Ini ada gambar bentuk logam pada kaki yang patah. Setelah itu biomaterial sintetik, yaitu pada keramik. Keramik juga sudah banyak digunakan sebagai material pengganti dalam dunia kesehatan. Di antaranya yaitu untuk mahkota gigi, tambal, dan gigi tiruan, tetapi kegunaan dalam bidang lain dari pengobatan medis tidak terlihat begitu banyak bila dibandingkan dengan logam dan polimer. Hal ini dikarenakan ketangguhan retak yang buruk dari keramik yang sangat mengakibatkan penggunaannya untuk aplikasi pembinaan material keramik sedikit digunakan untuk pengganti tulang sendi, perbaikan tulang, dan penambahan tulang lainnya. Material selanjutnya yaitu ada komposit. Komposit ini sangat cocok dan baik digunakan di bidang kedokteran gigi sebagai material pengganti atau tambalan gigi. Selanjutnya yaitu tentang sifat-sifat biomaterial. Yang pertama yaitu sifat fisika dari biomaterial, yaitu abrasi dan ketahanan. Abrasi ini adalah kekeraan suatu bahan hanyalah satu dari banyak faktor yang mempengaruhi pengikisan atau abrasi permukaan inal gigi yang berkontak dengan bahan. Faktor lainnya yaitu faktor utama lainnya yaitu mempengaruhi adalah tekanan, gigitan, frekuensi pengunyahan, sifat abrasif makanan, dan lainnya. Sifat fisika lainnya yaitu kekentalan dari kebanyakan cairan untuk meningkatkan kecepatan temperatur. Setelah itu ada juga relaksi tekanan, yang mana proses pelepasan tekanan disebut dengan relaksi. Kecepatan relaksi meningkat dengan meningkatnya temperatur. Setelah itu ada juga cerep dan aliran. Cerep ini adalah geseran plastik yang bergantung waktu dari suatu bahan di bawah muatan statis. Aliran umumnya digunakan dalam kedokteran gigi. Selanjutnya ada juga sifat termofisika dari bahan biomaterial, yaitu konduktivitas termal, yang mana bahan-bahan yang memiliki konduktivitas termal tinggi termasuk konduktor, dan bahan dengan konduktivitas lemah disebut isolator. Setelah itu ada juga koefisien ekspansi termal, di mana sifat termal yang juga penting bagi dokter gigi ini adalah perubahan panjang per unit panjang asal dari suatu benda bila temperatur dinaikkan. Setelah itu ada juga difusi termal, yang mana besarnya dapat diukur pada saat suatu benda dengan temperatur yang tidak sama mencapai keadaan kesetimbangan termal, yang mana karena keadaan penyaluran panas tidak stabil selama penyerapan makanan dan cairan panas atau dingin di fusi termal, bahan kedokteran gigi lebih penting dari konduktivitas termal. Selanjutnya yaitu sifat mekanik biomaterial. Itu ada kekuatan, kekerasan, kekenyalan, kekakuan, plastisitas, ketangguhan, kelelahan, cerep atau merangkak, dan perilaku material seperti yang disebut di atas. Terjadi sebagai akibat dari pembebanan statik dan akibat pembebanan dinamik. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan biomaterial. Yang pertama biomaterial logam, yang mana kelebihannya ada mudah dicairkan, dipanaskan sehingga mudah dibentuk dan dicetak, bisa bersifat magnetik, kuat, tangguh, duktil, merupakan konduktor,
panas, dan listrik yang baik, kuat, keras, dan tangguh. Setelah itu kekurangannya mudah beradu dengan benda lain, mudah korosif, dapat terkorosi, berat, jenisnya besar, prosesnya pembuatannya sulit, dan juga pada patah itu mahal dan mudah menyerap listrik. Contohnya yaitu tulang sendi, akar gigi buatan, pelet, dan sekrup tulang. Kelebihan dan kekurangan pada komposit itu adalah kelebihannya sewarna dengan gigi, kuat untuk tambalan, tidak berbahaya, kuat, dapat disesuaikan bentuknya. Kalau kekurangannya ada warna mudah berubah, mudah mengerut, mudah rusak, proses pembuatannya juga sulit. Contohnya yaitu bone cement dan detail resin. Setelah itu, pada biomaterial keramik, kelebihannya adalah mempunyai daya kompresif seret yang lebih tinggi. Setelah itu, tahap terhadap serangan kimia. Dan juga daya tahan tinggi terhadap pemakaian dan distorsi. Terlihat natural juga hasilnya. Dan juga biokompatibilitas baik. Setelah itu, kekurangannya koefisien thermal exposure tidak sebanding dengan kekuatan terik rendah, tidak ada pengikat untuk dasar akrilik, dan memerlukan alat tambahan. Setelah itu terlalu lemah untuk pembuatan mahkota penuh tanpa inti, tidak dapat dihaluskan dengan cepat setelah digrinding, dan juga mengeluarkan suara klik pada saat gigi memberontak dan mudah rapuh. Contohnya itu gigi buatan dan tulang buatan. Material terakhir yaitu material polimer. Kelebihannya mudah dibentuk dalam pencetakan, murah juga, tidak mudah robek, waktu penyimpanannya bisa tahan lama, kenyal, setelah itu mudah diproduksi, lebih akurat, dan pencetakan. Setelah itu kenyal dan elastis juga. Setelah itu kekurangannya adalah aroma yang terkadang menyengat, mengganggu kenyamanan pasien. Habis itu, dan juga kotoran yang melekat harus diisi dengan stone secepatnya dan tidak kuat, mudah terdeformasi, dapat terdegradasi, dan juga memerlukan sendok cetak perorangan. Tidak kuat karena terlalu lunak dan juga berpotensi distorsi. Contohnya pada benang bedah, pembuluh darah, sel-sel yang halus, dan sendi penggul. Itulah review materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.